Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Malam Selamat Kak. malam juga. Nah, jalan juga. Halo, apa kabar teman-teman? Gimana kabarnya hari ini? Dijawab dong. Baik. 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 Yang Menurut lain apa Kayana, kabar? Ya, baik. baik. Baik juga. Oke, baik. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir pada pertemuan di malam hari ini. Seperti biasa, di hari Jumat malam, kita ketemu lagi bersama Kak Yana dan juga teman-teman semua yang ada di kelas coding ini. Gitu ya. Oke, nanti seperti biasa, kita akan kembali menyelesaikan tugas yang ada pada akun belajarnya. Jadi silakan nanti teman-teman sambil dipersiapkan akunnya, nanti sambil menyimak materi yang akan Kak Yana sampaikan. Oke, sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita doa dulu sebentar ya. Mana tangan berdoa? Ini tangan berdoa. Ya Tuhan, semoga hari ini kami dapat belajar dengan semangat, mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Min, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berdoa terlebih dahulu. Oke, teman-teman, hari ini aktivitasnya ngapain aja nih? Hari Jumat menuju ke weekend, aktivitasnya ngapain aja nih? Oh, Sekolah, yang lain gimana? Hari ini aktivitasnya ngapain aja nih di hari Jumat? latihan. Belajar. Sekolah, belajar, apalagi nih? Nah, latihan. Latihan apa kalau Firza? Karate. Oh, latihan karate. Oke. Oh iya, teman-teman di sini ada yang ikut ekskul nggak di sekolahnya? Ikut ekskul apa nih? Musik dan basket. Drum band. Drum Musik, band. basket, drum band. Kalau yang lain? Dan IPA. IPA. Oh, Silat saya. sama basket. Apa, Kiandra? Pencak silat. Oh, pencak silat. Ih, keren banget. Tadi ada yang karate, pencak silat. Ada yang basket, ada yang science juga. Oke deh, sip. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung di pertemuan hari ini ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada yang tahu nggak hari ini kita masuk di pertemuan yang keberapa? Ada yang menghitung? Hmm, 6. Lim- Berapa? Lima. Enam, betul sekali. Betul ya? Pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang keenam, di mana di pertemuan yang keenam ini, teman-teman sekarang sudah masuk di modul yang kedua. Oke, di modul yang kedua ini, kita nanti akan belajar untuk materi yang baru lagi. Jadi silakan nanti teman-teman sambil sebelum nanti mengerjakan tugas yang ada pada akun belajarnya masing-masing, nanti kita belajar dulu materinya. Oke, silakan diperhatikan untuk materinya, karena untuk materi di modul yang kedua ini, itu nanti materinya akan kita gunakan sampai dengan uh, lesson atau pertemuan di kelas codingnya ini selesai. Jadi materinya itu akan terus kita pakai, teman-teman. Jadi kalau basicnya teman-teman ada yang belum paham, nanti boleh ditanyakan, gitu ya. Oke, sekarang Kak Yana share screen dulu nih materinya. Oke, sebentar. Oke, nah pada pertemuan hari ini kita sudah memasuki modul yang kedua, pertemuan yang keenam, modul yang kedua, di mana di modul yang kedua ini pelajaran yang pertamanya kita akan belajar itu apa itu koordinat. Oke, sebelum Kak Yana jelasin, Kak Yana mau tanya dulu nih. Teman-teman, kalau misalnya mendengar kata koordinat, apa yang teman-teman pikirkan? Apa yang terlintas di pikiran teman-teman kalau mendengar kata koordinat? Ayo, apa kira-kira? Kalau mendengar kata koordinat, kira-kira teman-teman ingatnya apa nih? Ayo, koordinat, Lokasi. Mengkoordinasikan mengkoordinasikan, karak- apalagi? karakternya. Mengkoordinasikan karakternya. Kemudian apalagi tadi Firza? Lokasi. Lokasi, oke. Ada lagi? Mirip-mirip sama kayak tadi Rashid sama Firza, udah hampir betul tuh. Menentukan tempat. Menentukan tempat. Oke, betul ya. Tadi yang teman-teman sampaikan tentang koordinat itu kurang lebih betul. Jadi koordinat itu nanti kita akan belajar tentang lokasi, kemudian
bagaimana menentukan pergerakan dari sprite-nya. Oke, itu kita nanti akan menggunakan yang namanya koordinat. Oke, nah sekarang sebelum kita lanjutkan, Kayana mau review dulu materi yang sudah kita pelajari dalam 5 kali pertemuan modul yang pertama. Coba teman-teman siapa di sini yang bisa menyampaikan atau yang teman-teman yang masih ingat dari modul yang pertama itu kita belajar apa saja? Gak urut juga nggak apa-apa ya. Kalaupun gak urut nggak apa-apa. Yang teman-teman masih ingat deh, pelajaran materinya tentang apa? Pengulangan. Pengulangan. Oke, ada lagi? Ada algoritma, betul? Kemudian ada project kartu nama juga ada. Oke, nah pada pertemuan yang modul yang pertama, teman-teman kemarin sudah belajar dasar-dasar pemrograman dengan menggunakan Scratch. Kemudian ada juga yang menggunakan Botmars. Nah, untuk modul yang kedua ini, nanti kita akan selesaikan selama 4 kali pertemuan. Oke, jadi pertemuan 6 sampai dengan pertemuan yang ke-10, kita akan menyelesaikan modul yang kedua. Di modul yang kedua, itu materi utamanya adalah tentang ruang. Berarti kalau kita belajar tentang ruang, teman-teman akan mempelajari yang pertama tadi lokasi, kemudian bagaimana caranya untuk membuat sebuah animasi dengan sprite atau karakter yang sudah teman-teman tambahkan. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini atau pertemuan yang keenam, nanti kita akan belajar apa itu koordinat, sumbu koordinat itu apa. Kemudian nanti kita akan belajar bagaimana cara menggerakkan sprite-nya itu ke lokasi tertentu. Gitu ya. Itu adalah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan di malam hari ini. Silakan teman-teman diperhatikan baik-baik karena materi koordinat ini nanti akan kita gunakan sampai dengan pertemuan terakhir. Jadi akan terus kita pakai nih koordinat. Oke. Nah, di sini Kak Aina punya ada beberapa objek. Di sini ada objek sepeda, kemudian di sisi sebelah kanan itu ada objek gedung. Kalau kita lihat dari tampilan layarnya, kalau sepedanya itu pengen bergerak menuju ke gedung, berarti dia bergeraknya ke arah mana? Kiri, kanan, atas, atau bawah? Kanan. Ke arah kanan. Kanan. Oke, teman-teman bisa ngitung nggak kira-kira berapa step ke kanannya? 5. Nih, cara ngitungnya gini. Kalau di sini titik A, dia akan bergerak ke titik B. Kalau kita menggunakan koordinat, itu teman-teman bisa tahu berapa langkahnya dengan melihat dari titik koordinatnya. Dia bergerak titik awalnya itu di koordinat yang nomor 1, kemudian dia akan bergerak ke koordinat yang nomor 6. Kira-kira dia melangkahnya berapa step? 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Kalau koordinat, kalau dia bergeraknya ke arah kanan, berarti dia nilainya positif. Sebelum Kayana lanjutkan, Kayana mau jelasin nih. Teman-teman di sekolah sudah belajar yang namanya diagram Kartesius nggak? Belum. Belum ada. Nih, Kayana kasih sedikit aja dulu diagram Kartesius. Ini ada kayak gini nih. Ini namanya diagram Kartesius. Tanda plus ya, tanda plus besar. Nah, kalau Udah. di stage scratch atau di matematika pun, koordinat itu dia mempunyai dua sumbu. Ada yang bisa nebak nggak sumbunya apa? Negatif. Negatif positif kah? Negatif positif itu nilainya. Tapi kalau sumbunya ada berapa? Sumbunya apa? Sumbu X dan juga Y. sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, sekarang Kayana mau tanya, kalau sumbu X itu yang ke kiri ke kanan atau yang atas ke bawah? Ya, Atas bawah. bukan. Kalau sumbu X itu dia koordinatnya itu ke kiri ataupun ke kanan. Ini namanya sumbu X. Kalau sumbu Y, dia ke atas sama ke bawah, teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman di matematika menemukan materi tentang diagram Kartesius, kalau kiri ke kanan itu sumbunya sumbu X. Kalau atas bawah itu sumbunya sumbu Y. Oke? Kita sudah tahu nih sumbunya. Tadi koordinat itu adalah lokasi.
Nah, kalau lokasi berarti teman-teman harus tahu nilai X-nya berapa, nilai Y-nya juga berapa. Oke, lihat di sini nih. Di sini ada titik temu sumbu X sama sumbu Y ya. Ada titik potongnya nih. Ada. Nah, kalau titik potongnya seperti ini, berarti nilai X dan nilai Y-nya dia dua-duanya bernilai 0. X-nya dia bernilai 0, Y-nya juga bernilai 0. Kalau titiknya di titik tengah, di titik potong, berarti X sama Y bernilai 0 dua-duanya. Sampai sini bisa dipahami? Saya? Oke, sekarang Kak kalau untuk nilai X sama Y-nya gimana? Nih, kalau untuk sumbu X, kalau sprite-nya bergerak dari titik tengah menuju ke arah kanan, X-nya dia bernilai positif. Oke, kalau dari tengah-tengah ke kanan, dia nilainya positif. Kalau kalau tengah-tengah ke kiri berarti nilainya apa? Kebalikannya tuh. Positif. Negatif. Hah? Kebalikannya Negatif. 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 Oke? Jadi kalau sumbu X bergeraknya ke arah kanan, berarti X-nya bernilai positif. Tapi kalau sumbu X bergeraknya ke arah kiri, berarti dia nilainya negatif. Sekarang sumbu Y. Kalau sumbu Y bergerak dari tengah-tengah ke atas, nilainya positif apa negatif kalau ke atas kira-kira? Positif. Negatif. Kalau semakin atas berarti nilainya semakin tinggi Posi- atau semakin kecil? Tinggi-tinggi. Kalau semakin tinggi berarti positif apa negatif? Positif. 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 Oke. Kalau sumbu Y dari tengah-tengah ke bawah, dia nilainya negatif. Sampai sini bisa dipahami? Bisa Bisa. ya? Yang paling penting Ya. adalah teman-teman tahu nih, sumbu X itu arahnya kemana, sumbu Y arahnya kemana. Kemudian teman-teman juga harus tahu, kalau misalnya ke arah kiri positif apa negatif, ke kanan, ke atas sama ke bawah nilainya positif atau negatif. Kalau sepeda, ini dia bergeraknya ke arah kanan, berarti dia bernilai positif. Bisa dipahami? Saya? Oke. Itu Ya. eh, basic pemahamannya nih. Sekarang, nah, si sepeda ini dia akan bergerak menuju ke rumah. Kalau menuju ke rumah, berarti dia bergeraknya ke arah kanan atau ke arah kiri titik tengahnya. Ke arah kiri. Kalau ke arah kiri tadi berarti nilai sumbunya negatif apa positif? Negatif. Ke kiri berarti dia nilainya negatif. Kita cari Negatif. tahu nih, ke kirinya berapa kali. Nah, gini ya. Jadi kalau misalnya dia bergeraknya ke arah ke sebelah kiri, berarti dia nilainya negatif. Tinggal teman-teman hitung berapa langkah. Satu dari titik tengah, dua, tiga, empat, lima. Paham ya sampai sini? Oke, sekarang kita lanjutkan nih. Nah, titik awalnya itu dia nilainya nol, kemudian sumbunya adalah sumbu numerik atau sumbu angka. Oke. Kemudian kalau dia bergeraknya dari titik tengah ke sebelah kanan, berarti sumbu X-nya ini dia bernilai positif. Kemudian kalau dia bergeraknya ke arah sebelah kiri, berarti X-nya bernilai negatif. Oke. Jangan sampai kebalik-balik. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan tidak terkait dengan sumbu? Tidak. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, sekarang Kak Ena mau jelaskan dulu untuk pengerjaan di pertemuan yang keenam. Oke, sebentar. Share screen lagi. Nah, pokoknya kalau kita bermain sama koordinat, teman-teman harus tahu koordinat X atau koordinat Y, kemudian nilainya positif atau negatif, itu harus teman-teman ketahui. Oke, karena pertemuan hari ini adalah pertemuan yang keenam, jadi kita akan mengerjakan lesson yang nomor 6. Kalau yang nomor 6-nya belum kebuka, nggak apa-apa. Di sini Kak Ena mau jelaskan dulu nih. Nah, untuk yang nomor 6, di sini teman-teman akan mengerjakan dua jenis tugas. Dua jenis tugas. Yang pertama itu adalah bot Mars tentang penerbangan roket. Kemudian yang kedua, nanti kita akan mengerjakan koordinat dengan menggunakan Scratch. Nah, Kaina mau jelaskan dulu untuk yang nomor satu yang penerbangan roket. Nah, kalau penerbangan roket, di sini teman-teman nanti harus menentukan
roketnya itu dia bergeraknya ke arah mana. Untuk yang nomor satu, teman-teman ini diminta untuk mengetik cepat dulu. Silakan mengetik dengan menggunakan keyboard yang ada pada komputernya masing-masing. Negatif satu spasi negatif 3 negatif 5 spasi negatif 7. Nah, seterusnya nanti akan muncul ini teman-teman. Akan muncul kecepatan mengetik teman-teman semua nih. Nah, jadi kita bisa tahu nih, kecepatan mengetik kita berapa karakter per menitnya. Nah, kecepatan Kak Yana itu 108 karakter per menit. Oke. Nah, kemudian untuk yang nomor 2 sama yang nomor 3 itu nanti kita akan bermain games dulu, teman-teman. Bermain games tentang koordinat. Diperhatikan ya. Nah, untuk yang nomor 2 di sini teman-teman nanti harus memasukkan nilai koordinat di mana si kristalnya ini jatuh. Nanti kristalnya ini akan jatuh di titik koordinat. Nanti teman-teman harus memasukkan nilai koordinatnya. Semakin lama, nanti kristalnya jatuhnya akan semakin cepat. Oke, cara mainnya kayak gini nih. Kita klik tombol bendera hijaunya. Hai, Astro Kadet, nama saya Gobo. Saya ingin menangkap sebuah berlian. Saya teleport ke nomor yang Anda masukkan. Kita masukin nih. 7, dia jatuhnya di koordinat 7. Masukin angka 7, enter. Nah, dia masih pelan nih. Semakin lama, nanti kecepatannya akan semakin bertambah. Oke, sebentar. Nah, pindah lagi jatuhnya di koordinat negatif 6. Kita masukin. Negatif 6, enter. Nah, untuk yang nomor 2, kita pakainya sumbu X. Kayak gini, set. Cring. Nah, sekarang untuk yang nomor 3, kalau yang nomor 3 kita bermainan jadi sumbu Y. Kalau yang nomor 3 ini, roketnya jangan tertabrak sama meteoroid. Jadi kita harus menghindari. Kalau kristal itu harus ditangkap, kalau roket harus menghindari asteroidnya. Kita klik. Nah, kita dikasih nyawa 5, timernya dikasih 60 detik. Nah, kita masukin kayak gini. Kita masukin, kita harus menghindar. Nah, kita harus menghindar. Nyawanya dikasih 5, timernya dikasih 60 detik. Nah, kayak gini. Oke. Sampai sini untuk nomor 1 sama nomor 2, ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Tidak ada. Nah, kemudian untuk yang nomor 4 dan seterusnya, teman-teman di sini harus menentukan titik koordinat penerbangan roketnya. Oke, lihat di sini nih. Di sini kita sudah dikasih tahu sumbu dan juga nilai-nilainya. Kita harus menggerakkan roket ini untuk menuju ke titik yang ada di sini. Ingat ya, kalau kiri kanan itu sumbu X, atas bawah dia sumbu Y. Nah, di sini kita lihat nih, titik ini X-nya berapa, Y-nya berapa. Caranya gimana? Teman-teman lihat nih. Kan titiknya di sini nih. Kita tarik dulu ke sumbu X. Tarik ke sumbu X, berarti X-nya ini berapa? X-nya 4, betul. Kalau Y-nya kita tinggal tarik ke sumbu Y. Y-nya ini berapa? 4 juga. Pak. Berarti kita harus menambahkan program X-nya 4, Y-nya 4. Nah, di programnya kita masukin pergi ke XY. Nah, baru X sama Y-nya kita rubah sesuai dengan titik koordinatnya. X-nya kita ganti dengan 4, Y-nya kita ganti dengan 4. Kalau sudah, baru kita klik tombol play-nya. Nanti semakin lama, titiknya itu akan semakin banyak. Kalau misalnya, Kak, titik aku ada 3, berarti pergi ke XY-nya juga tambahin 3. Pergi ke XY itu ditambahkan sesuai dengan banyaknya titik. Kalau titiknya ada 4, berarti pergi ke XY-nya juga ada 4. Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Oke, kalau bisa, sekarang Kak Yana bukakan dulu aktivitas yang nomor 6-nya sebentar.
Oke, silakan. Yang nomor 6-nya sudah Kak Ayana buka. Silakan teman-teman, boleh di-share screen ya. Kalau yang nomor 6-nya belum kebuka, di-refresh dulu atau di-reload dulu page-nya ya. Oke, kalau yang nomor 6-nya belum kebuka, di-refresh dulu page-nya. Atau enggak di-reload dulu. Nah, kalau yang nomor 1, kecepatan mengetik dulu. Share screen. Iya, di-share screen. Oke, Kiandra, di-refresh dulu Kiandra, biar kebuka nomor 6-nya. Nah, oke. Silakan yang lain boleh sambil di-share screen ya. Oke. Oke, Shakila, Firza, Dastan, dan juga Ken, silahkan di-share screen. Oke. Yang nomor 2 sama nomor 3, kita bermain game koordinat dulu. Oke. Kayaknya caranya gimana? Apa? Cara apa? Cara share screen. Ini kan masih pakai handphone ya? Mm-mm. Oh iya, kalau pakai handphone nggak bisa share screen nggak apa-apa. Tapi kan bisa ngerjain di handphone nggak kalau untuk akun belajarnya? Bisa. Oke, siap. Cuman, Oke. Di cuman caranya gimana? caranya apa? Cara masuknya. Cara masuknya ke Google dulu, Ken. Ke Google biasa, kalau di handphone ke Google. Terus Kemudian masukin ini Algonova-nya. Algo. Algonova yang mana? Coba Ken, ada Bunda atau yang bisa bantu ndak? Boleh di Google Chrome-nya di search dulu, Bunda. Boleh dibantu? Adanya tante. Oke, boleh. Boleh minta bantu dulu. Di Google Chrome-nya kan cari searching sign in Algonova. Nah, nanti masuk pakai akun punyanya Ken. Oke, silakan Firza dan juga Shakila boleh sambil di share screen ya. Biar nanti sama Kak Ena dibantu kalau ada yang kesulitan. Vio kalau udah hijau nggak apa-apa, Vio langsung aja ayo kita mulai. Nah, gitu.
Nomor satunya pada balik lagi ya, teman-teman. Oke, sekarang teman-teman, kotak yang setelah nomor tiganya diklik. Semuanya kotak yang setelah nomor tiganya diklik. Kotak setelah nomor tiganya silahkan diklik. Nah, biar kita bisa lanjut ke yang roketnya dulu. Silakan kotak setelah nomor tiganya diklik dulu, kemudian dilanjutkan ke yang nomor 4. Nanti untuk yang si nomor 2 sama nomor 3 bisa kita lanjutkan setelah nanti menyelesaikan yang nomor 4 dan seterusnya. Soalnya dia kalau ini teman-teman, kalau nanti kita gagal, dia akan terus ngulang lagi dari awal. Oke, sip. Oke, silakan Rashid. Yang kotak setelah nomor tiganya diklik Rashid. Kotak setelah nomor tiganya diklik dulu. Nah, oke, silakan dilanjutkan. Oke, sip, bagus. Oke, oke. Firza, kotak setelah nomor tiganya diklik dulu Firza. Kotak setelah nomor tiganya diklik. Oke, silakan di selanjutnya. Nah, untuk yang nomor 4 dan seterusnya, ini kita akan menambahkan program untuk penerbangan roket, biar si roketnya itu dia bergerak ke titik koordinat yang sudah ditentukan. Oke, nanti semakin nomor yang kita kerjakan semakin banyak, nanti si titik koordinat penerbangan roketnya juga akan semakin banyak. Oke, Shakila, kalau nggak bisa di share screen, Shakila langsung aja diketik, diklik yang nomor empatnya ya. Kotak ini, Shakila, kotak setelah nomor tiganya diklik. Nanti yang nomor 2 sama nomor tiganya bisa dilanjutkan lagi. Nah, gitu. Klik selanjutnya. Nah, silahkan. Positif negatifnya jangan sampai salah, karena kalau positif negatifnya salah, nanti geraknya juga akan berbeda. Pak, X X sama Y-nya yang mana? Kayak X yang atas atau yang di bawah? Tadi Rashid merhatikan Kak Enanda. Iya, Nih, tapi lupa kalau X yang X, mana. kalau X itu dia kiri kanan, kalau atas bawah itu dia Y. Oke, terima kasih. Oke. Positif negatifnya jangan sampai salah. Kalau positif negatifnya salah, nanti dia apa namanya mendaratnya tidak sesuai dengan titik koordinat. Nah, silahkan. Sip. Udah aman, udah Kak Ena cek semuanya nih. Tinggal dilanjutkan. Kayaknya Kenapa? pas aku coba Kenapa? pakai password. Iya, username sama passwordnya seperti yang biasa dipakai di ini, di akun belajar, kan? Kayaknya tapi aku lupa. Lupa, oke sebentar. Kak Ena Kak Ena kirimin dulu ya. Ntar Kak Ena kirimin dulu, Ken.
Itu kan udah kalian kirimkan di kolom chat Zoom, username sama passwordnya ya. Silakan dimasukin. Nah, gampang kan untuk penerbangan roket nih. Kalau titiknya itu ada di tengah, ada pas di garisnya, berarti salah satu sumbu dia nilainya 0. Kalau titiknya itu pas adanya di salah satu garis, berarti salah satu koordinatnya dia bernilai 0. Oke, sambil teman-teman mengerjakan, sambil Kak Ena cek nih hasilnya. Oke, sip, aman. Kayaknya Hmm, kenapa? tadi passwordnya hilang. Nih, Kak Ena kirimin lagi. Nah, itu Ken, udah Kak Ena kirimin lagi, Ken. Oke, sip. Ken, Ken kesulitan nggak kalau pakai handphone, Ken? Ken? Iya, Ken kesulitan nggak kalau pakai handphone? kesulitan. Kesulitan ya udah gini aja Ken. Ken, nanti sama Kak Yana dicarikan kelas penggantinya aja. Jadi kelas hari ini nanti Ken ikut kelas pengganti aja Ken. Gimana? Oke, Oke, nggak apa-apa gitu ya Ken ya. Kalau iya. pakai pakai handphone kan kesulitan nih. Nanti untuk kelas pertemuan hari ini sama Kak Yana dicarikan kelas penggantinya Ken ya. Jadi Ken kalau Oke. mau meninggalkan Zoom-nya juga boleh Ken. Atau mau ikut menyimak juga nggak apa-apa. Oke, gitu ya Ken ya. Iya. Biar Kennya nggak kesulitan nih pakai handphonenya. Oke, kalau Ken mau meninggalkan Zoom-nya boleh. Kalau mau diam di sini sambil nyimak materinya juga boleh. Oke, Oke, terima kasih Ken. iya.
Silakan bisa dikerjakan dengan bintang-bintangnya teman-teman ya. 4 menit lagi kita istirahat. Oke, sip. Kayaknya nggak ada kesulitan nih untuk yang ini. Aman. Kalau titiknya itu dia diam pas di garisnya, berarti salah satunya ada yang bernilai nol. Entah X-nya ataupun entah Y-nya pasti ada yang bernilai nol. Kalau titiknya pas di garis sumbunya. Rashid, yang bintang-bintangnya dulu diselesaikan, Rashid. Nanti 2 sama 3 itu bisa dimaininnya setelah itu boleh. Oke, sip. Bagus, Kiandra. Nah, Kiandra silakan yang nomor 2 sama nomor 3 kalau mau dimainin sampai hijau juga boleh. Oke, thank you, Kiandra. Good job. Oke, 1 menit lagi kita istirahatnya. Oke, sudah jam 19.50. Kita istirahat dulu selama 5 menit. Silakan teman-teman kalau mau ke toilet dulu boleh, mau ngemil dulu boleh, atau mau melanjutkan proyeknya juga boleh. Oke, nanti kita ketemu lagi atau kita lanjut lagi di jam 19.55. Oke, silahkan istirahat dulu.
Oke, teman-teman, waktu istirahatnya sudah selesai ya. Silakan Kak Ena kasih waktu sekitar 5 menit lagi. Untuk yang belum menyelesaikan, boleh diselesaikan dulu ya. Nanti setelah ini Kak Ena akan menjelaskan penggunaan dari koordinat pada Scratch. Oke, untuk yang sudah selesai, Kiandra atau yang lainnya yang udah selesai, boleh di back dulu dikerjakan untuk yang bintangnya ya. Itu bintangnya adalah stage bonusnya. Sambil nunggu yang lain menyelesaikan, boleh mengerjakan yang stage bonusnya dulu. Oke. Kak, ini yang nomor 2 berliannya sampai berapa, Kak? Belian itu banyak banget, Vio. Dia itu banyak banget, makanya itu kalau mau mainin yang nomor 2 sampai hijau emang agak lama. Mending yang nomor 3 dulu yang gampang. Kalau nomor 3 tuh harus sampai timernya habis. Kalau nomor 3. Kalau mau melengkapi dulu yang nomor 2 sama nomor 3 juga boleh. Sebelum nanti kita pindah ke yang nomor apa tugas yang selanjutnya. Oke, silakan teman-teman boleh di stop share-nya. Kak Ayana mau menjelaskan untuk pengerjaan yang nomor selanjutnya. Oke, silakan boleh di stop share dulu. Oke, Kak Ayana mau jelaskan untuk pengerjaan yang scratch-nya, teman-teman. Sebentar. Oke. Nah, oke. Kak Ayana share screen dulu. Silakan teman-teman diperhatikan untuk pengerjaan yang nomor selanjutnya, yaitu koordinat pada scratch. Oke, seperti biasa kita back dulu. Kemudian untuk pengerjaannya kita mengerjakan yang step nomor 2 ya. Untuk yang bintangnya nanti bisa teman-teman kerjakan setelah Zoom ini berakhir untuk latihan di rumah. Nah, seperti biasa, kalau kita mengerjakan menggunakan Scratch, di sini teman-teman harus mengikuti buku petunjuknya. Oke? Hasil akhirnya harus sama dengan yang ada di buku petunjuknya. Oke, Kak En hapus dulu.
Nah, kita lihat di buku petunjuk yang ada di sisi sebelah kanan. Oke. Nah, ini untuk yang nomor pertama itu adalah teleportasi. Tahu nggak kalau teleportasi itu apa? Teleportasi itu apa, Berpindah teman-teman? tempat. Pindah tempat, betul sekali. Ya. Jadi di sini ada sprite roket. Roketnya ini akan kita kontrol biar dia bisa berpindah posisi atau berpindah tempat. Di sini kita lihat ada petunjuknya nih. Program roket agar bergerak di antara dua titik ketika Anda menekan tombol panah atas dan panah bawah. Oke? Jadi untuk menggerakkan roketnya sesuai petunjuk menggunakan tombol panah atas dan panah bawah. Oke? Kita klik dulu bendera hijaunya. Di sini Kak Yana ngeklik tombol panah atas sama tombol panah bawah ya. Panah atas, nah pindah ke atas, pindah ke bawah. Nah, ini Kak Yana menggerakkannya pakai tombol panah atas sama tombol panah bawahnya. Oke, jadi hasil akhirnya harus sama seperti yang ada di petunjuknya. Kemudian kita lihat petunjuknya nih, ada 4. Kita buka dulu petunjuk event yang pertama. Ketika Anda menekan tombol panah atas, roket berubah posisi. Nah, katanya menekan tombol panah atas. Di sini teman-teman lihat di program di petunjuknya. Halo, lihat di program petunjuknya ya. Di sini ada ketika tombol spasi ditekan. Kita masukin tombol spasinya ditekan, kemudian tombolnya kita rubah sesuai dengan petunjuk. Spasinya diklik, pakai tombol panah atas. Oke, petunjuk yang pertama sudah selesai. Sekarang petunjuk yang kedua, gerakan 1. Kita klik petunjuknya. Nah, kita masukin programnya ini nih. Pergi ke XY, X sama Y-nya sudah ditentukan. Ke blok program gerakan, masukkan pergi ke XY. Nah, kita ganti nilainya 158 untuk X, Y-nya 4. Oke. Petunjuk yang ketiga. Ketika Anda menekan tombol panah bawah, roket kembali ke posisi. Nah, kita tambahin lagi program tombolnya. Ketika tombol panah bawah. Nah, kemudian petunjuk yang terakhir. Nih, kalau petunjuk yang terakhir, teman-teman ikutin videonya nih. Nah, cara mengetahui nilainya itu adalah kita tarik dulu si blok programnya, tarik dulu si sprite-nya, baru kita rubah nilainya sesuai dengan yang ada di koordinat sini nih. Oke? Nah, kayaknya jelasin nih untuk yang petunjuk nomor 4. Tadi kan dia berpindah itu kan dari bawah tuh ke atas nih. Bentar. Nah, ini kan dia pindah ke atas. Kalau kita pengen tahu koordinat di bawah ini berapa nilainya, perhatikan teman-teman nih. Kita klik roketnya, pindahin ke bawah. Nah, misalnya di sini. Kemudian teman-teman lihat nih. Ini XY-nya nilainya segini nih. Nah, baru kita masukin pergi ke XY. Nilainya akan sesuai dengan titik koordinat yang sudah kita tentukan. Sampai sini paham? Paham? Oke, kita klik bendera hijaunya dulu. Kayaknya nggak klik tombol panahnya nih. Panah atas sama panah bawah sama Kak Ayana diklik, dia bisa pindah-pindah sesuai dengan programnya. Baru kita klik tombol cek. Nah, begini. Oke? Pokoknya, kalau pengerjaan menggunakan Scratch, teman-teman ikutin petunjuknya. Petunjuknya itu ada berupa tulisan, ada berupa gambar. Kalau petunjuknya tulisan, teman-teman pahami petunjuknya dulu. Kalau petunjuknya berupa gambar, tinggal diikutin, kemudian nanti bisa dirubah sesuai dengan petunjuknya. Oke? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan boleh sambil di-share screen ya. Oke, silakan sambil di-share screen. Silakan Rashid di back dulu, kerjakan untuk yang nomor 2-nya. Oke. Oke, silakan yang lain boleh sambil di-share screen juga ya.
Silakan Firza dan juga Syakila boleh sambil di share screen biar sambil Kak Yana cek teman-teman. Oke, kalau sudah jangan lupa diklik tombol simpannya ya. Tombol simpannya diklik, baru dilanjutkan ke nomor selanjutnya. Cara simpannya gimana, Kak? Itu ada tombol simpannya, Vi. Di pojok kanan atas ada tombol simpan, diklik tombol simpannya. Pojok kanan atas ada tombol simpan. Nah, diklik dulu, baru tingkat berikutnya. Nah, gitu. Nah, kalau yang nomor 2, sesuai dengan petunjuk, di situ kita harus menggerakkan si bintangnya itu ke posisi tertentu. Nah, untuk yang nomor 2, itu dia pindahnya berapa kali bintangnya tuh? Pindahnya berapa kali, teman-teman? Coba dilihat petunjuknya. Nih, 5. dibaca di petunjuk yang gerakan, coba. 4 kali. Nah, di petunjuk bintangnya itu dia berpindahnya 4 kali. Berarti pergi ke XY-nya sama teman-teman tambahkan 4. Oh. Kemudian untuk kejadiannya itu pakai bendera hijau. Kejadiannya pakai bendera hijau, kemudian masukin pergi ke XY-nya sebanyak 4 buah. Bukan atur X ya, tapi pergi ke XY. Nah, kemudian silakan teman-teman nilai X sama nilai Y-nya dirubah sesuai keinginan, boleh bebas. Posisinya mau di mana aja boleh bebas, silahkan. Oke, yang nomor 2, masukin bendera hijau, kemudian pergi ke XY-nya masukin 4. Untuk titik-titik X sama Y-nya teman-teman boleh bebas mau di mana. Jangan pakai ulangi ya. Firza, X sama Y-nya udah dirubah belum, Firza? Coba tombol panahnya, panah atas sama panah bawahnya diklik-klik. Pindah nggak sih roketnya, Firza? Bentar. Panah atas sama panah bawahnya diklik-klik. Nah, sip, bagus. Diklik tombol simpannya dulu, Firza, baru dicek. Tombol simpannya jangan lupa diklik ya. Oke, sip, bagus. Tingkat berikutnya. Oke, sip. Oke. Siap, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke, silakan Sakila masih bisa bergabung. Boleh sambil di share screen ya. Nanti sambil Kak Ayana cek. Oke. Untuk yang nomor 2, kita masukin pergi ke actionnya sebanyak 4 sesuai petunjuk.
Untuk nilai X sama nilai Y-nya boleh bebas. Kemudian di antara pergi ke XY, teman-teman tambahkan program tunggu. Dastan, pergi ke XY-nya kata petunjuk 4 Dastan, bukan 5. Pergi ke XY-nya 4 Dastan. Nah, sip, bagus, Kiandra. Oke. Di antara pergi ke XY-nya itu ada 4. Kalau tunggunya ada 3 ya, tunggunya itu ada 3. Di akhir itu nggak perlu pakai tunggu. Nah, pindah-pindah nggak tempatnya tuh, Dastan? Nah, kalau pindah-pindah dimainkan dulu. Diklik tombol simpannya, baru dicek. Nah, sip. Nah, sekarang untuk yang nomor 3, programnya dia pakai apa? XY-nya ada 3. Nah, sama kayak tadi yang nomor 2. Cuman kalau yang si bulan ini dia bergeraknya ini ke sisi sebelah kiri teratur. X-nya juga boleh bebas. Nah, sip, pintar. Oke. Kalau untuk yang nomor 4, karena si kepitingnya dia bergeraknya cuman ke arah kiri aja, ke arah kiri sama ke arah kanan, berarti teman-teman perlu memasukkan atur X aja. Nggak perlu pakai pergi ke XY. Karena dia geraknya ke kiri sama ke kanan aja. Kak, Kenapa, Syakila? yang atur X-nya terserah juga ya? Kenapa? Yang atur X-nya terserah atau gimana? Ya, betul. Yang penting sih kepitingnya itu geraknya ke kiri sama ke kanan, Syakila. Kalau nilainya boleh bebas. Nah, yang agak sulit itu nomor 5 nih.
Oke, sambil mengerjakan, sambil Kak Enes cek nih. Firza, dia kata petunjuk ke kirinya berapa kali, Firza? 5 kali. Itu Firza ada berapa? Coba dicek dulu. 1, 2, 3. Oke, sip. Nilai-nilai X-nya boleh bebas ya, silahkan disesuaikan. What's the matter? Dream hike. Tahu. Kalau yang nomor 5 kita harus menggerakkan si apa namanya si bar yang warna merahnya itu untuk naik turun sesuai dengan suhunya. Berarti kalau pengen naik turun itu kita pakainya pergi ke XY. Pergi ke XY. Atur Y, sorry. Kan dia cuma bisa naik turun aja. Berarti yang kita pakainya atur Y. Kalau tadi kepiting dia kiri kanan atur X, kalau si apa nama si termometer ini dia atas bawah jadi atur Y. Cara nyari tahu nilai Y-nya sama kayak yang tadi sebelumnya. Kita klik bar yang warna merahnya, pindahin dulu ke eh, derajatnya, baru kita lihat Y-nya. Gitu. Cara mencari nilai Y-nya kayak gitu, teman-teman. Bar yang warna merahnya kita geser ke suhunya, kemudian nanti kita lihat Y-nya berapa, baru dimasukin. Syakila, itu yang 10 derajat kayak gitu tuh ininya ya, itu tuh angkanya, bukan nilai Y-nya. Berarti Syakila perlu barnya digerakin dulu ke derajat negatif 10 derajat dulu pindahin. Baru lihat Y-nya berapa. Coba Syakila ditutup dulu petunjuknya. Nah, bar yang warna merah, sama Syakila geser ke derajat -10. Ke -10. Nah, lihat ini Y-nya berapa. Gitu ya. Gitu teman-teman. Cara menghitung atau cara melihat nilai Y-nya, bar yang warna merahnya kita klik, kita geserkan sesuai petunjuk misalnya di negatif suhunya di -10. Berarti kita geserin dulu bar merahnya ke derajat -10 dulu. Kayak gitu.
Baru lihat Y-nya. Oke, sip, bagus, Kiandra. Nah, lihat Vio berapa tuh derajatnya. Oke, sip, pintar. Oke, Dastan, silakan boleh sambil di-share screen, Dastan. Sambil Kak Ena cek. Yang ini maksudnya gimana ya? Yang apa ini? Nomor berapa? Yang bintang. Oh, yang bintang. Jadi bintang itu gini, Kiandra, yang bintang yang apa nama lampu lalu lintas itu Kiandra harus memindahkan si sprite bulatnya itu biar dia pindah untuk menutupi warna yang lainnya. Kalau warna merah berarti yang ditutupnya adalah warna kuning sama warna hijau. Kalau warna hijau berarti warna kuning sama warna merah yang ditutupin gitu. Jadi Kiandra harus nyari tahu kalau mau nutupin yang warna merah, koordinatnya di berapa. Kalau mau nutupin yang warna kuning, koordinatnya di berapa. Ya, dicoba dulu. Coba scroll ke bawah dulu Kiandra. Di scroll ke bawah dulu. Nggak yang di kanan, yang eh, lampu lalu lintasnya. Scroll ke bawah. Nah, ini Kiandra. Kan sprite-nya ada dua nih. Kalau kita mau menyalakan lampu warna merah, berarti satu nutup warna hijau, satu nutup warna kuning. Bener nggak? Nah, gitu. Jadi, coba di petunjuk yang pertama dulu deh. Coba dibuka dulu, Kendra. Dibuka dulu. Nah, lampu warna merah. Ketika Anda menekan tombol satu, lampu merah akan menyala. Oke? Coba ditutup. Nih, Kiandra, si bulatan yang ini digeser ke warna kuning. Nah, kayak gitu. Nah, kalau warna merah berarti sprite yang pertama XY-nya berapa, sprite yang kedua XY-nya berapa. Paham nggak? Nah, gitu. Silakan dicoba dulu. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. M2 L1. Lampu lalu lintas. Bukan pakai ini, Vio, bukan pakai warna merah menyentuh, tapi tetap pakai ini, pakai program pergi ke XY. Nih, Kak Enak kirimin nih ya. Bintang satu. Nah, program untuk yang bintang satu udah Kak Ena bagikan, tapi punyanya Kak Ena pakai bahasa Inggris. Di kolom chat ya, di kolom chat Zoom.
Nah, sip, pintar. Yang termometer, yang bintang satu, programnya sudah Kak Ena bagikan di kolom chat Zoom. Termometer. Lampu lalu lintas, sorry. Silakan teman-teman boleh diikutin. Tapi punyanya Kak Ena pakai bahasa Inggris. Untuk bintang yang ke satu, programnya sudah Kak Ena bagikan di kolom chat Zoom-nya. Boleh dicek, teman-teman. Tuh. Tapi Kak Ena itu pakai bahasa Inggris. Kita akan bertemu di ruang baru. Bintang yang kedua udah Kak Ena bagikan juga di kolom chat, teman-teman. Silakan dicek bintang yang kedua. Chandra kelempar.
Itu Kiandra yang nomor duanya udah Kak Ena bagikan di kolom chat Zoom Kiandra. Boleh dicek dulu. Oke, waktunya 2 menit lagi ya sebelum nanti mengerjakan periksa dirimu. Nanti untuk yang bintangnya kalau dikerjakannya di rumah juga boleh ya. Ada waktu 2 menit lagi untuk menyelesaikan yang sampai bintangnya. Oke, untuk yang bintangnya bisa dilanjutkan nanti ya. Silahkan teman-teman di back dulu, kemudian kerjakan untuk yang nomor 3 periksa dirimu. Ya, di back dulu untuk yang bintangnya nanti bisa dilanjutkan di rumah ya. Di back dulu, kemudian kerjakan yang nomor 3 periksa dirimu dulu. Oke, di back dulu teman-teman. Kemudian kerjakan yang nomor 3 dulu, yang periksa dirimu. Oke, untuk nomor yang pertama, kita harus memasukkan koordinat untuk untuk kristal-kristalnya. Kristal warna hijau, X-nya berapa, Y-nya berapa. Kemudian kristal yang warna kuning dan juga warna biru, silakan tentukan nilai X sama Y-nya sesuai dengan posisinya. Ya, silakan Vio boleh di back dulu, dikerjakan yang nomor 3. Nah, di back dulu, kemudian periksa dirimu ya. Nomor 1, teman-teman harus menentukan nilai koordinat X sama Y pada kristal-kristal tersebut. Gampang kan ya?
Kalau yang nomor 3, teman-teman cari yang X sama Y-nya nilainya negatif. Karena kan si bolanya ada di posisi kiri bawah nih. Berarti cari yang X sama Y-nya yang nilainya negatif dua-duanya. Nomor 2, kristalnya dipindahin ke titik sesuai dengan koordinatnya. Kalau yang nomor 3, cari jawaban yang X sama Y-nya nilainya negatif dua-duanya. Kak, kalau udah, Oke, sip. Terima kasih, Kiandra. Oke, boleh di back kalau mau melengkapi yang tadi juga boleh. Tapi waktunya udah mau habis kok, Kiandra. Thank you. Terima kasih, Kiandra. sama-sama. Oke, teman-teman, karena waktunya... Kak, sudah. Oke, terima kasih. Nanti sama Kak Ena cek. Untuk yang nomor 3, cari X sama Y-nya yang nilainya negatif. Oke, sip teman-teman. Karena waktunya sudah habis, untuk yang belum selesai mengerjakan periksa dirimu atau tugas wajibnya yang nomor 1 sama nomor 2, gak apa-apa. Silakan nanti sama teman-teman boleh dilanjutkan setelah Zoom ini berakhir. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, Kak Yana mau refleksi dan juga wrap up dulu materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan di malam hari ini. Jadi koordinat itu punya sumbunya punya berapa? 2. Sumbu apa saja tadi? X dan Sama Y. Y. Sumbu X dan juga sumbu Y. Masing-masing sumbu dia punya nilainya, teman-teman. Oke? Kalau ke kanan, X-nya positif apa negatif ke kanan? Positif. Positif. Kalau ke atas, Negatif. Positif. Positif. apanya yang positif ke atas? Y. Y positif. Oke, kalau ke kiri, apanya yang X X negatif. X negatif. negatif? Kalau ke bawah, Y negatif. Y Y negatif. negatif. Oke, betul ya. Jadi koordinat itu dia punya sumbu X sama sumbu Y. Kemudian kalau dia bergerak ke kanan, X-nya positif, bergerak ke kiri, X-nya negatif, bergerak ke atas, X-nya positif, Y-nya positif, bergerak ke bawah, Y-nya negatif. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Yang belum selesai nggak apa-apa. Silahkan nanti bisa jadi latihan teman-teman di rumah untuk mengerjakan lagi tugasnya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada? Oke deh. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita foto bersama dulu. Bentar ya. Oke. Semuanya silakan lihat ke kamera. Firza masih gelap-gelapan. Semuanya lihat kamera. Silakan berpose. Satu, dua, tiga. Oke, Kak Yana simpen dulu. Sebentar. Oke, sekali lagi ya. Semua lihat kamera lagi. Silakan posenya boleh diganti. Satu, dua, tiga. Ih, Kak Yana baru lihat loh mukanya Firza. Sekarang Firza. Biasanya Firza gelap-gelapan. Oke deh, sip. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Mana tangan berdoa? Ini Ini tangan. tangan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pengalaman belajar yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima Salam. kasih Ya. semuanya. Selamat istirahat.